Shalom jemaat Tuhan yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Saya undang jemaat yang di tempat ini untuk bangkit berdiri. Kaulah awal dari segala, satu dengan firman-Mu. Dalam ciptaan Kau suryakan kemegahan kuasa-Mu. Sungguh indah nama-Mu, sungguh indah nama-Mu, oh Yesus Kristus.
Silakan duduk Bapak Ibu. Kita telah berkumpul di sini sebagai keluarga Allah di hadapan Allah Bapa kita untuk menaikkan pujian dan syukur kepadanya, mendengar dan menerima firman-Nya yang kudus, membawa ke hadapannya pergumulan-pergumulan dunia ini, memohon pengampunannya atas dosa-dosa kita, dan memohon kasih karunia-Nya, sehingga melalui putranya Yesus Kristus, kita mampu mempersembahkan diri kita untuk pelayanannya. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, Allah adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni dosa-dosa kita dan menyucikan kita dari segala ketidakbenaran. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita ke hadapan Allah yang Maha Kuasa bersama. Allah yang Maha Kuasa, Bapa Surgawi, kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama kami di dalam pikiran, perkataan dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan dan kesalahan yang disengaja. Kami sangat menyesal dan bertobat dari semua dosa kami demi Putramu Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Ampunilah kami atas semua yang telah kami lakukan dan karuniakanlah kami agar kami dapat melayani Engkau di dalam kehidupan yang baru bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Saudara-saudara, setelah kita menyatakan pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan, maka sekarang marilah kita menerima akan pengampunannya. Allah yang Maha Kuasa, yang mengampuni setiap orang yang sungguh-sungguh bertobat, mengasihani saudara, mengampuni dan melepaskan saudara dari semua dosa-dosa saudara, meneguhkan dan menguatkan saudara dalam segala kebaikan, dan memelihara saudara dalam kehidupan kekal. Melalui Yesus Kristus Tuhan kita, bersama kita katakan, amin. Pembacaan Alkitab yang pertama diambil dari kitab Yunus 2 ayat 1 sampai selesai. Doa ucapan syukur Yunus. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak dan Kau dengarkan suaraku. Telah Kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan, lalu aku terangkum oleh arus air. Segala gelora dan gelombang-Mu melingkupi aku. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan mata-Mu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Samudera raya merangkum aku, lumut lautan membelit kepalaku. Di dasar gunung-gunung, aku tenggelam ke dasar bumi. Pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah Engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, merekalah yang meninggalkan Dia, yang mengasihi mereka dengan setia. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Demikianlah firman Tuhan.
Pembacaan Alkitab yang kedua terambil dari kitab Wahyu 1 ayat 1 sampai selesai. Wahyu 1 ayat 1 sampai selesai. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya. Dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapa-Nya, bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan dan dalam ketekunan menantikan Yesus. Berada di pulau yang bernama Patmos, oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Pada hari Tuhan aku dikuasai oleh Roh, dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Katanya, apa yang engkau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini, ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. Dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah, dan matanya bagaikan nyala api. Dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian, suaranya bagaikan desau air bah. Dan di tangan kanannya, ia memegang 7 bintang dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2. Dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangannya di atasku lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Karena itu, tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Dan rahasia 7 bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku dan 7 kaki dian emas itu, 7 bintang itu ialah malaikat 7 jemaat dan 7 kaki dian itu ialah 7 jemaat. Demikianlah firman Tuhan. Saya undang jemaat untuk bangkit kembali berdiri. Kita sama-sama akan menyiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan.
kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Sangat pujian dari awal. Kaulah harapanku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Dengan apa kan ku balas Tuhan? Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Selamanya, selamanya. Oh, selamanya. Oh, selamanya. Oh, selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau begitu baik Tuhan dalam hidup kami. Dengan segala kekurangan yang kami punya Tuhan, Engkau tetap mengasihi kami apa adanya Tuhan. Kami tidak bisa membalas Tuhan segala kebaikan Engkau Tuhan dalam hidup kami. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu.
Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadirat Engkau Tuhan. Kalau pada kesempatan pagi hari ini kami kembali boleh diingatkan akan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Bapa, biarlah kiranya sejenak kami juga boleh mendengarkan suara-Mu melalui pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami memohon kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami, hamba-Mu yang menyampaikan firman, untuk kami semuanya yang mendengarkan baik di tempat ini maupun di rumah kami masing-masing. Biarlah kiranya penerangan daripada Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk boleh memahami dan mengerti akan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Kami mau serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, juga selamat datang kepada opa-omanya Eben ya. Yang saat ini boleh hadir bersama-sama dengan kita ya pada pagi hari ini. Ya, sangat senang sekali bahwa hari ini kita boleh bersama-sama ya dalam rangka untuk penyerahan anak ya, pembaptisan untuk Eben ya. Oke, baik. Kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan yang tadi sudah dibacakan, baik dari Yunus maupun dari Wahyu. Saya mengambil tema tentang seruan kegentaran akan Allah. Ketika saya membaca ayat-ayat ini, memang saya secara pribadi juga gentar melihat gambaran akan Allah yang digambarkan di dalam Wahyu dan juga bagaimana sikap Yunus akan Allah. Nah, di sini kalau kita melihat di dalam Wahyu dulu kita lihat bahwa bagaimana Yohanes menggambarkan akan Allah. Di sini kita lihat Yohanes gentar melihat Allah atau melihat Tuhannya. Sehingga apa yang terjadi? Di situ digambarkan tentang Allah itu seperti gambarannya itu sangat luar biasa sekali ya. Sangat luar biasa sekali di situ digambarkan. Di situ di dalam ayatnya yang ke-17. Ya. Bagaimana Yohanes ketika bertemu dengan Allah. Nah, sebelumnya memang kita melihat di ayat-ayat sebelumnya bahwa Yohanes di situ melihat di tengah-tengah kaki Dian ada orang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas, ya, gambarannya ya. Kemudian kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah, dan matanya bagaikan nyala api. Wah, kebayang ya, seperti apa begitu kan ya. Dan kemudian kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian, dan suaranya bagaikan desau air bah ya. Desau air biasa aja, deburan ombak kadang membuat hati kita itu gentar gitu kan ya. Nah, apalagi ini suaranya itu bagaikan desau air bah. Nah, air bah itu adalah air banjir yang sangat yang sangat besar gitu kan ya. Dan kemudian di sini kita lihat itu suara Tuhan tuh katanya seperti desau air bah. Kebayang ya? Kita aja kalau mendengar air sungai berdebur ombak, kadang-kadang takut gitu kan ya. Jangan deket-deket, atau kita pergi ke tepi pantai. Kemudian ada deburan ombak. Saya aja ngeri-ngeri kalau misalnya melihat seperti itu. Saya biasanya agak jauh-jauh lah. Ya, enggak mau dekat-dekat begitu kan ya. Nah, ini bagaikan desau air bah. Kebayang ya? Bunyinya seperti apa? Menggelegar gitu kan ya. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang.
Dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata dua, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Ya, kalau kita memandang ini aja sorot lampu, kita itu silau, ya. Apalagi kalau memandang matahari, apalagi sekarang matahari suka terik gitu kan ya. Rasanya seperti apa? Nah, tapi di sini bagaikan matahari yang terik, ya, bersinar, sangat terang sekali. Nah, waktu Yohanes melihat, ya, maka apa? Dia tersungkur, ya. Tersungkurlah aku di depan kakinya, sama kaki Tuhan, maksudnya nyahnya besar, sama seperti orang yang mati. Bayangkan. Jadi melihat kemahabesaran Allah, keagungan Allah, Yohanes sampai tersungkur dan rasanya seperti mati, seperti orang yang mati, ya. Berarti orang mati tidak bisa bergerak, ya. Tidak bisa berkutik lagi gitu ya. Saking gentarnya melihat kebesaran Allah yang sangat luar biasa itu. Nah, tapi kemudian apa yang terjadi? Walaupun pada waktu itu Yohanes merasa seperti orang mati, ya, nggak bisa bergerak saking gentar takutnya atau saking wah luar biasanya Tuhan itu. Tapi di sini kemudian Tuhan yang maha besar itu meletakkan tangan kanannya di atas Yohanes, lalu berkata, jangan takut, ya. Aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Ya, aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup selama-lamanya dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Jadi di sini kita lihat Allah yang maha besar, Allah yang luar biasa itu, dia juga adalah Allah yang berdaulat, Allah yang berkuasa, ya. Bahkan dialah yang menguasai semuanya, ya. Itu gambaran Allah yang diperlihatkan di sini. Nah, kemudian kalau kita melihat akan kisah Yunus, di sini kita lihat, ya. Yunus pada waktu itu Tuhan menyuruh supaya dia pergi ke Niniwe, ya kan? Tapi apa yang dilakukan oleh Yunus? Dia pergi melarikan diri ke Tarsis, ya, pergi ke Yafo. Jadi arah yang bertentangan. Suruh pergi ke Niniwe, perginya ke sana, gitu kan ya? Dia tidak mau dengar apa kata Allah, apa yang diperintahkan oleh Allah. Karena apa? Karena dia punya pemikiran sendiri. Ngapain saya pergi ke Niniwe? Orang-orangnya semua jahat di sana. Kenapa saya harus pergi ke sana? Jangan sampai orang yang begitu jahat saya pergi ke sana, lalu orang itu semua tiba-tiba bertobat kan? Wah, enak banget gitu kan ya. Nah, jadi Yunus tidak mau pergi. Padahal Tuhan suruh pergi, ya. Jadi dia merasa bahwa punya pemikiran sendirilah yang bertolak belakang dengan pemikiran Tuhan. Padahal Tuhan justru melihat orang yang begitu jahat di sana, Tuhan ingin supaya mereka selamat. Ya, asalkan kamu pergi ke sana lalu serukan pertobatan, bertobat gitu kan ya. Tapi Yunus malah pergi ke yang lain karena dia punya pikiran sendiri. Kita juga sama kan ya, kalau disuruh sama Tuhan suruh melakukan sesuatu, tapi kita punya pikiran sendiri dan kadang-kadang kita pergi melenceng, ya lari dari Tuhan. Nah, ini kejadian yang sama yang dilakukan oleh Yunus. Akhirnya apa yang terjadi? Karena dia tidak mau dengar-dengaran kepada perintah Tuhan, apa yang disuruh Tuhan, dia ditelan oleh ikan. Ya ceritanya di sini ya. Ditelan oleh ikan dan kemudian memang pada waktu itu kan dia lari naik kapal. Lalu kapal yang Yunus itu memang udah benar-benar bodo amat lah, saya nggak mau pergi ke sana. Orangnya udah jahat-jahat begitu ya. Dia pergi melarikan diri masuk ke kapal, dia tidur di paling bawah, dia enak tidur gitu kan ya, tenang gitu kan ya, asa bodoh gitu kan ya. Nah, tapi kemudian apa yang terjadi? Tuhan mendatangkan ombak yang sangat luar biasa, badai yang sangat luar biasa sehingga kapal itu hampir tenggelam. Lalu orang-orang di situ pada ribut, kenapa ini bisa begini ya? Wah,
ini gara-gara apa ya? Pokoknya dicari sampai akhirnya ketemulah si Yunus itu ya. Iyalah, saya ini pergi lari dari Tuhan. Kalau gitu apa yang harus dilakukan? Udahlah, saya buang aja ke laut, kata Yunus gitu kan ya. Akhirnya mereka buang Yunus ke laut. Dan ketika dia dibuang, dia ditelan oleh ikan ya. Dan kemudian dia itu akhirnya dia tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam lamanya. Nah, bayangkan tinggal di perut ikan. Berarti suasananya pada waktu itu adalah di sana kan bukan rumah ya. Perut ikan itu kan gelap. Ya, amis sana sini, pokoknya mah tidak enak lah tinggal di perut ikan begitu kan ya. Walaupun ikannya besar, tapi tinggal di perut ikan rasanya seperti apa ya? Saya pikir kalau kita membayang, kita memang belum pernah tinggal di dalam perut ikan, makan ikan pernah ya. Tapi kalau lihat di dalam jeroannya ikan itu, kita bisa membayangkan suasananya itu pasti kan tidak enak ya. Dari situlah kemudian Yunus menyadari akan keberadaan dirinya ya. Wah, ternyata saya tidak bisa main-main dengan Tuhan. Saya mau melarikan diri dari Tuhan, tapi Tuhan tidak mau seperti itu. Dan akhirnya dia dalam keadaan dalam perut ikan, dia merenung, berada di dalam kegelapan, berada di dalam rasa tertekan, gitu ya. Itu situasinya selama 3 hari 3 malam. Nah, kalau kita lihat gambaran betapa Yunus itu merasa sangat tertekan, itu terlihat dari ungkapan yang dia panjatkan kepada Tuhan ya. Di sini syukurnya adalah bahwa bersyukurnya walaupun Yunus berada di dalam situasi seperti dalam kegelapan, dia itu kemudian bisa berpikir yang baik, dalam arti kemudian dia mikir, wah, saya tahu saya ini salah ya. Saya sudah melarikan diri dari Tuhan. Dan dari ungkapannya kita bisa melihat akan kegentaran Yunus terhadap Tuhan. Bahwa Tuhan itu tidak bisa dibuat main-main. Tuhan tidak bisa dipermainkan oleh kita, begitu ya. Nah, di sini kita lihat ungkapannya itu adalah dia berseru betapa tertekannya dia, betapa susahnya dia. Dia mengatakan bahwa dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan. Itu. Ya, bersyukurnya dia ingat, sadar diri akan kesalahannya. Dia lalu kemudian dia datang kembali kepada Tuhan di tengah-tengah situasi gelap, di tengah-tengah situasi yang begitu menekan di dalam kehidupannya. Dan dia lihat bahwa dia merasakan bahwa ada pengharapan di situ. Walaupun situasinya itu sebetulnya kemustahilan, tidak mungkin ya. Dan dia sudah menerima, ya inilah akibatnya. Kalau saya itu tidak taat sama Tuhan, ya beginilah ya akibatnya. Jadi, tapi dia pasti punya pengharapan. Itu bagusnya ya, punya pengharapan dalam Tuhan. Dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan dan dia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak ya. Jadi dengan situasi yang dihadapi oleh Yunus ketika dalam perut ikan, dia sudah merasakan seperti orang yang mati. Aduh, rasanya tidak ada pengharapan. Tapi dia berharap bagusnya ya. Nah, tidak ada pengharapan. Pernah kita mengalami situasi seperti itu? Di tengah-tengah situasi di mana seperti tidak mampu apa-apa lagi dan tidak tahu mau apa lagi. Kayak orang mati itu, sudah lemah lesu begitu kan ya. Tapi dia tetap berteriak kepada Tuhan. Dan kau dengarkan suaraku. Lalu dia mengungkapkan perasaannya. Apa yang dia rasakan ketika di dalam perut ikan itu. Dia merasa bahwa Tuhan telah melemparkan dia. Tuhan telah membuang dia ke tempat yang dalam, yang sangat dalam, ke pusat lautan. Pusat lautan di bawah sekali. Lalu aku terangkum oleh arus air. Segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku. Ya, jadi seperti terbelenggu dan tidak mampu lagi melakukan apa-apa. Kemudian dia juga apa yang dia ungkapkan,
aku telah merasa apa? Terusir dari hadapan matamu. Jadi merasa seolah-olah nggak merasakan Tuhan itu ada. Jadi sudah terusir, udah nggak ada lah. Entah di mana gitu loh. Padahal dibilang Tuhan memang tetap ada. Tapi itu perasaannya dia ketika dia menghadapi kegelapan, menghadapi tekanan dalam hidupnya. Aku telah terusir dari hadapanmu. Lalu dia bilang, aduh Tuhan, betapa beratnya hidupku. Betapa susahnya aku, betapa menderitanya aku. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Mungkin enggak aku itu bisa punya harapan lagi untuk melakukan segala sesuatu. Di tengah-tengah yang sangat gelap ini, mungkin kita pernah juga mengalami kehidupan yang gelap dalam hidup kita, sepertinya tuh tidak ada harapan. Gimana? Di mana Tuhan? Apakah ini mungkin bisa Tuhan? Bisa ada jalan keluar atau tidak? Begitu ya. Nah itu, ini Yunus mengalami hal itu. Dan kemudian segala air telah mengepung aku, ya, air mengepung aku dan mengancam nyawaku. Matilah aku. Ya, matilah aku, gitu ya. Samudra raya merangkum aku, lumut lautan membelit kepalaku. Lumut lautan teh apa ya? Kayak seperti apa itu? Rumput laut bukan? Lumut lautan. Itu membelit kepalaku. Ya kalau dibelit sama lumut dalam lautan itu, rasanya susah untuk bisa keluar dari situ gitu kan ya. Karena sangat kuat itu bisa membelit kita ya. Di tengah putaran arus air itu membelit kita gitu kan ya. Rasanya nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Di dasar gunung-gunung ya, lumut lautan membelit kepalaku di dasar gunung-gunung. Dan aku tenggelam ke dasar bumi ya. Tenggelam ke dasar bumi ya, berarti yang paling bawah. Dan kemudian pintunya juga nggak ada jalan keluar. Pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ya, bayangin, nggak mau kemana saya, nggak bisa lagi, gitu kan ya. Nah itu, seolah-olah tidak ada harapan. Dalam kehidupan kita, pernahkah kita juga mengalami hal itu? Suasana, situasi di mana mau maju, mundur, kena kanan, kiri, nggak bisa, gitu kan ya. Ya. Nah, walaupun kalau kita lihat kehidupan Yunus ini, kenapa hidupnya jadi rumit begini? Coba kalau kita menganalisa, kenapa Yunus jadi hidupnya rumit begini? Padahal Tuhan tidak mau memberikan kerumitan dalam hidup. Tapi kadang-kadang Tuhan izinkan manusia itu hidup di dalam kerumitan. Tapi kalau yang intinya dari kehidupan Yunus, kenapa? Dia itu dalam hidup seringkali berpikir menurut pemikiran dia sendiri. Pikirannya dia sendiri. Dia tidak mau belajar hidup menurut pikiran Tuhan dan apa yang disuruh oleh Tuhan. Kadang-kadang dia tidak memperhatikan itu. Nah sehingga dia itu kemudian jatuh di dalam hidup yang rumit gitu ya. Penuh dengan kerumitan. Kalau kita lihat hidup Yunus ini juga penuh dengan kerumitan ya. Kenapa jadi seperti ini ya? Cuman satu kok di depan. Karena dia itu mau lari dari Tuhan gitu ya. Mau lari dari Tuhan. Sehingga akhirnya Tuhan mengizinkan dia hidup dalam kerumitan. Nah, banyak masalah-masalah yang timbul dalam hidup kita itu karena akibat kerumitan, karena akibat daripada kita sebenarnya berjalan sesuai dengan pikiran kita sendiri. Tidak mau belajar tunduk dan taat kepada apa yang Tuhan perintahkan. Misalnya, ya ini seperti Eben, Tuhan bilang anak itu harus dididik takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan dari sejak dia kecil, ya. Tapi kalau misalnya dari sejak kecil diabaikan, maka orang tua akan jatuh dalam kerumitan kehidupan. Makanya sekarang baguslah kalau sejak bayi dia boleh diserahkan kepada Tuhan dan orang tua bertanggung jawab untuk mengajar dia untuk mengenal Allah. Ya, di Ulangan 6 Shema itu adalah bahwa dengarkanlah, aku ini Allah yang esa. Ya, dan ajarkanlah itu berulang-ulang kepada anak-anakmu pada waktu engkau duduk, pada waktu engkau bangun,
berdiri, pada waktu kamu tidur, pada waktu kamu terbangun, pokoknya dimanapun itu. Ya, supaya apa? Sebetulnya perintah Tuhan itu baik. Supaya apa? Kita terhindar dari kerumitan hidup. Ya, dari sejak kecil bawa anak itu datang kepada Tuhan. Ya, Yefta sama Vero itu punya tanggung jawab untuk boleh mendidik Eben ya, untuk boleh ya dia mengenal Tuhan, ya mengasihi Tuhan di dalam kehidupannya. Nah, kemudian banyak hal yang lain lagi. Ya kadang-kadang dalam kehidupan pernikahan kita juga Tuhan bilang suami istri harus bersama, saling mengasihi satu dengan yang lain. Tapi kadang-kadang kita pikir pakai jalanan kita sendiri. Ya, kadang-kadang kita mungkin merasa tidak puas dengan pasangan kita. Lalu akhirnya cari jalan keluar yang lain menurut pikiran kita. Tapi itu tidak memberi jalan keluar. Itu akan menambah kerumitan di dalam hidup kita. Ya, akan tambah rumit situasi yang ada. Jadi jalan yang paling baik adalah ya belajar dengar Tuhan, belajar taat kepada Tuhan. Sehingga tidak terjebak di dalam kehidupan yang penuh dengan kerumitan, penuh dengan persoalan, penuh dengan permasalahan. Begitu ya. Nah, kemudian tapi kita bersyukur ya, di sini kita lihat Allah yang luar biasa ya, yang membuat hati Yohanes juga gentar dan membuat Yunus juga menjadi gentar. Dia bisa melihat di tengah situasi ini memang ya kadang atau sering kali Tuhan mengizinkanlah untuk orang-orang pilihannya karena ya namanya orang ya. Kadang-kadang karena dia itu mau belajar taat tapi belum mampu taat. Melalui peristiwa-peristiwa yang sulit dalam kehidupan, Tuhan izinkan supaya dia bisa mengalami bahwa kalau hidup lari dari Tuhan, itu yang terjadi adalah hal yang rumit. Nah gitu kan ya, hal yang istilahnya akan menjebak kita berada dalam situasi yang penuh dengan kesulitan, penuh dengan tekanan di dalam kehidupan kita. Tapi hebatnya di sini Tuhan yang Allah yang besar itu, dia itu tetap mengasihi orang-orang yang dipilihnya. Ya, di sini kita lihat juga ya, walaupun Yunus sudah lari dari Tuhan, tapi kemudian ketika dia berseru kepada Tuhan, Tuhan tetap menjawab. Ya, dan Tuhan tetap ada bersama dengan dia, begitu ya. Nah di sini kita lihat, ketika situasi itu ada, akhirnya Yunus memang merasa sangat gentar juga ya dengan Allah. Allah itu tidak bisa dipermainkan. Allah yang luar biasa, yang maha kuasa, Allah yang maha besar itu adalah Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat ya atas kehidupan manusia. Sehingga akhirnya dia Tuhan ya memang aku ini sepertinya tidak ada harapan lagi. Tapi aku tetap berseru kepada Engkau Tuhan, gitu ya. Sepertinya saya ini sudah jauh dari Tuhan, tapi ya inilah aku Tuhan. Aku mau datang kepada Engkau Tuhan. Makanya ketika hal itu terjadi, di sini kita lihat, ya, di dalam ayat yang ke-7, ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, ya. Teringatlah aku kepada Tuhan. Nah itu ya. Ini bersyukurnya Yunus itu memang. Tapi ini menunjukkan bahwa sebetulnya Yunus itu hidup dekat dengan Tuhan. Punya hubungan dengan Tuhan. Maka ketika dia karena kedegilan. Karena hati yang memang tidak mau taat itu datang. Tapi dia tetap ingat sama Tuhannya lah gitu. Nggak cari jalan keluar lagi. Jadi ketika dia merasakan letih lesu yang sangat luar biasa di dalam jiwanya. Dia tetap ingatnya kepada Tuhan, bukan lari kepada yang lain, ya. Dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Gitu ya. Nah itu. Jadi kalau kita lihat di sini Yunus boleh melihat bahwa kesalahannya apa, ya. Bahwa dia itu tidak bisa berpegang kepada hal yang lain selain daripada Allah. Mereka lah yang meninggalkan dia yang mengasihi mereka dengan setia, ya. Jadi hanya Tuhan saja yang memang harus dia ikuti, ya. Lalu kemudian dari situ Yunus tahu, ya, bahwa apa yang harus dia buat dan dia lakukan. Dia katakan, tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu, ya. Tuhan, ya. Inilah aku udah salah deh. Tapi aku datang kepada Engkau Tuhan.
Dan aku mengungkapkan semua apa yang menjadi kesesakanku kepada Engkau Tuhan. Dan aku di tengah situasi ini, aku tahu aku sudah bersalah, tapi aku tetap datang kepada Engkau. Dan aku mau mengucap syukur dengan keadaanku yang saat ini, karena ini kelalaianku. Tapi aku tetap mau mengucap syukur kepada Engkau Tuhan. Dan akan kupersembahkan korban kepadamu. Dia bilang ya. Dan kemudian apa dia bilang? Apa yang kunazarkan akan kubayar. Jadi dia udah tobat ya. Jadi apa yang sudah, ya dia memang dasarnya apa? Saya mau menjadi pelayan Tuhan. Saya mau memberitakan kabar baik. Kenapa lari? Nah, sekarang aku mau Tuhan. Ya, aku akan kubayar itu semuanya. Makanya kalau kita lihat baca lagi cerita di belakang, Yunus kemudian kan pergi juga kan akhirnya ya. Nah itu setelah apa? Setelah Tuhan memerintahkan si ikan itu untuk memuntahkan. Nah, di sini kita lihat bahwa dengan peristiwa yang dialami Yunus ini, Yunus merasakan bahwa wah, aku gentar dengan Tuhan. Tuhan tuh tidak bisa main-main. Lalu dia balik kepada Tuhan. Bersyukur ya kalau dia punya sikap gitu. Jadi dia dimuntahkan dari mulut ikan. Bayangin, kalau dia tidak ada pertobatan, maka dia bukan dimuntahkan dari mulut, dimuntahkan dari belakang tuh, dari belakang ikan. Berarti kalau dimuntahkan dari belakang ikan, itu maksudnya apa? Sudah tidak ada kehidupan lagi, benar gak? Kan udah dimakan gitu kan ya. Sudah dimakan oleh ikan itu, jadi bukan dimuntahkan keluar kan utuh, masih hidup dia. Kalau dimuntahkan dari belakang, udah jadi apa itu namanya? Nah itu yang ada. Nah seringkali kalau orang mungkin karena dia apa ya, dia ya namanya manusia ya, kadang-kadang dia mungkin ada kelalaiannya atau ada kesalahannya, melencengnya. Tapi yang jelas adalah kalau berbalik lagi kepada Tuhan, maka dia itu bisa diselamatkan. Ya, bahkan akhirnya dia bisa mengenal Allah yang luar biasa itu dalam kehidupannya. Seperti Yunus, keselamatan adalah dari Tuhan. Ya, keselamatan itu adalah dari Tuhan, enggak ada dari yang mana-mana. Kalau dia berbalik kepada Tuhan, ya, maka akhirnya apa? Dia diselamatkan. Tapi kalau dia tidak mau berbalik kepada Tuhan, bukan diselamatkan, dia menjadi apa itu? Pup. Artinya sudah dimakan, sudah mati gitu kan dia. Nah, jadi di sini kita lihat bahwa inilah ungkapan kegentaran dari Yunus ketika dia mengalami satu kehidupan yang gelap, penderitaan yang luar biasa, walaupun itu akibat daripada ulahnya sendiri, tapi dia itu di tengah situasi yang gelap itu dia merasakan kegentaran terhadap Tuhan, bahwa Tuhan itu tidak bisa dipermainkan karena dia itu ada Allah yang sangat luar biasa, yang berdaulat, yang pemilik kuasa semuanya. Lalu dia datang berbalik kepada Tuhan, ya, dan dia mengakui akan semua kesalahannya, maka akhirnya Tuhan menyelamatkan dia. Nah, jadi Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita sebagai manusia, apa yang bisa kita pelajari daripada firman Tuhan yang kita bahas pada pagi hari ini? Biarlah kita juga di dalam kehidupan kita perlu belajar memahami akan siapa Allah dalam hidup kita. Allah yang luar biasa itu, Allah yang maha kuasa itu, Allah yang berdaulat itu di dalam kehidupan kita sebagai anak-anaknya. Dan kalau kita bisa melihat akan siapa Allah ini, maka kita itu tidak akan memiliki hati yang ingin lari dari Tuhan atau seolah-olah seperti mempermainkan Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi itu mendorong kita untuk belajar taat kepada Dia dan mengatakan, Tuhan, aku mau mengikuti semua apa yang menjadi kehendak-Mu dan perintah-Mu di dalam kehidupan kami. Jadi jangan sampai mengalami peristiwa seperti Yunus dulu, dibawa di dalam satu situasi yang penuh dengan kegelapan dan tekanan dalam kehidupan kita, sampai harus ada di dalam kegelapan dan menderita, sangat menderita dan sangat sulit sekali akibat kita ketidaktaatan kita kepada Dia. Biarlah kita justru janganlah sampai ke situ, tapi saya mau, Tuhan, aku mau
menyembah Tuhan, menyerahkan hidupku kepada Tuhan dengan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan untuk datang kepada Dia. Karena Allah kita itu Allah yang luar biasa, ya. Oke, baik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami boleh melihat bagaimana Allah yang luar biasa, Allah yang maha kuasa, Allah yang memiliki segalanya. Biarlah itu membuat hati kami gentar terhadap Engkau Tuhan. Biar membuat hati kami menjadi hormat kepada Engkau Tuhan. Dan itu memotivasi kami untuk kami belajar taat kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Tapi walaupun kami saat ini mungkin ada yang mengalami kelalaian di dalam ketaatan kami kepada Tuhan, sehingga saat ini kami mungkin ada yang mengalami satu kehidupan yang seperti berada di dalam kegelapan. Kami boleh melihat Allah yang luar biasa itu tetap mengasihi kami, dan Engkau tetap mau mendengar seru doa kami. Biarlah kiranya semua ini juga membuat mata kami terbuka bahwa Allah yang luar biasa itu tetap menerima dan mengasihi kami sebagai anak-anak-Mu. Tuhan, kuatkan kami, mampukan kami untuk taat kepada Engkau di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, saudara-saudara, baik yang ada di rumah maupun yang ada di sini ya. Saya pakai jubah begini karena hari ini hari khusus. Ya, biasa kalau pernikahan pakai baju khusus, tapi kalau minggu biasa pakai biasa juga. Nah, apa yang khusus? Karena yang khusus ini adalah pembaptisan. Tapi kalau orang bertanya kadang-kadang, loh masih kecil kok baptisan, belum tahu apa-apa. Nah, beda. Kalau orang dewasa, enggak usah dengan keluarga enggak apa-apa. Ya, karena dia bisa mempertanggungjawabkan sendiri. Tapi kalau anak, maknanya bahwa anak itu satu dengan keluarga. Makanya saya minta dengan keluarga hadir. Jadi pemikiran orang selama ini mereka berpikir bahwa anak itu belum tahu apa-apa. Kemarin saya dengar Ibu Ertina kasih kuliah tentang psikologi anak. Anak itu sejak dari dalam kandungan itu dia sudah mengerti, cuma belum bisa mengungkapkan. Tapi anak itu coba aja kita lihat di televisi bagaimana anak itu kok belum diajar tentang main piano, tapi udah bisa main gitu. Belum diajar, belum kursus, tapi bisa. Belum diajar mengenai nyanyian, dia bisa nyanyi. Siapa yang ajar kamu? Itu sudah direkam dari dalam kandungan. Jadi ketika anak ini di dalam Tuhan, itu sejak kecil. Karena Alkitab juga bicara bahwa di dalam Kisah Rasul pasal 2, untuk kamu dan anak-anakmu. Untuk kamu dan anak-anakmu keselamatan itu. Ya. Jadi enggak ngerti, tapi dia merasakan loh. Dia diterima dalam keluarga. Jadi diterima dalam keluarga, diterima dalam gereja. Makanya saya dorong kedua orang tuanya, anak itu harus dibiasakan dalam gereja. Lihat perkembangannya bagus. Awal mula waktu lahir kelihatannya aduh gimana. Tapi karena sering dibawa ke gereja, anak itu tumbuh dengan sehat. Ya. Tidak ada ketakutan, kreatif, dan dia bisa bergaul dengan banyak orang. Nah, apalagi ketika dia menerima baptisan, sebenarnya yang menerima baptisan itu bukan anaknya saja, tapi keluarga. Ya, artinya bukan simbol, baptisan air dan sebagainya itu hanya simbol. Malah di gereja Bala Keselamatan enggak pakai baptisan air, pakai bendera gitu.
tapi mereka juga adalah orang yang mengasihi Tuhan. Jadi kita jangan terjebak juga dalam ritual-ritual seperti itu. Seolah-olah di air ini ada magic-magic atau apa. Enggak. Yang paling penting dalam firman Tuhan ialah bahwa baptisan itu adalah baptisan rohani. Apa? Menyatu dengan Kristus. Jadi menyatu dengan kematiannya dan menyatu juga dengan kebangkitannya. Dan dengan baptisan anak ini firman Tuhan mengingatkan kepada orang tuanya, ingat bahwa baptisan itu adalah melambangkan kekudusan, kesucian. Keluarga disucikan, tapi diwakili oleh cucu atau anak gitu kan begitu. Nah yang berikut ialah baptisan itu menggambarkan satu pertobatan. Ya, dengan lihat anak ini kita ingat kita harus berbalik kepada Tuhan. Jangan bikin salah. Kita manusia banyak kesalahan. Tapi setiap kali bikin kesalahan kita datang mengaku akan dosa-dosa kita kepada Tuhan. Itu makna baptisan. Nah kita akan mengikuti sekilas tentang persiapan baptisan ini. Ya, bisa ditampilkan Marisel? Oke, dibesarkan sedikit. Dibesarkan ininya. Karena cuma yang sebelahnya saja. Yang bahasa Inggris enggak usah. Oke, yang setengahnya aja. Yang sebelahnya aja yang dibesarkan. Iya. Lagi? Oke. Dari awal mungkin bisa. Ya. Itu di atas. Ya. Ya. Ke bawah lagi. Ya itu. Yang Inggris enggak usah. Jadi yang dibesarkan yang sebelahnya aja gitu. Ah gitu. Lagi. Iya. Oke. Kita boleh saut menyahut. Tuhan menyertai saudara sekalian. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami melalui kuasa Roh Kudus, Engkau telah memberikan kepada umat-Mu yang setia kehidupan baru melalui baptisan air. Tuntun dan kuatkan kami oleh roh yang sama, sehingga kami yang telah dilahirkan kembali dapat melayani Engkau dalam iman dan kasih, dan bertumbuh ke arah kedewasaan penuh di dalam Putra-Mu Yesus Kristus yang hidup dan memerintah bersama-Mu, dan Roh Kudus, Allah yang esa, kini dan selamanya. Kita masuk dalam poin 6, keputusan. Dan untuk itu saya minta orang tua dan kemudian keluarga boleh berdiri di sini. Nah. Ya, anak Elvano juga ya bisa merasakan bahwa dia didukung, diterima oleh keluarga, ya. Baik. Nanti saudara boleh ikuti yang ada di depan ini ya. Tuhan kita Yesus Kristus menderita dan mati di atas kayu salib dan bangkit kembali dari kematian untuk keselamatan manusia. Jadi baptisan itu adalah tanda lahiriah yang melaluinya kita menerima bagi diri kita sendiri apa yang telah dikerjakannya untuk kita. Kita disatukan dengan Dia dalam kematiannya. Kita dikaruniai pengampunan dosa. Kita dibangkitkan bersama Kristus kepada hidup yang baru dalam roh. Saudara-saudara yang datang untuk dibaptis atau satu saja harus menyatakan penundukan diri saudara kepada Kristus dan penolakan saudara terhadap semua yang jahat. Jadi saudara-saudara menjawab mewakili Elvano ya. Jadi
Karena kita yang bertanggung jawab nanti untuk ingatkan dia, kamu sudah diterima di dalam Tuhan, gitu ya Pak ya, gitu ya. Jadi kita menjawab atas nama dia ataupun diri kita sendiri nggak apa-apa, ya. Oleh karena itu sebelum dia menerima dan keluarga menerima baptisan ini, maka saya ingin bertanya dulu dan dijawab di sini ya, lihat. Apakah saudara berbalik kepada Kristus? Jawab. Ya, ulang sekali lagi diucapkan bersama-sama ya. Apakah saudara berbalik kepada Kristus? Apakah saudara bertobat dari dosa-dosamu? Apakah saudara menolak iblis dan semua pekerjaannya, daya tarik dan kemegahan dunia yang sia-sia, beserta semua nafsu ketamakan dan kedagingan di dalamnya, agar saudara tidak ikut atau dipimpin olehnya? Kiranya Allah yang Maha Kuasa melepaskan saudara dari kuasa kegelapan dan memimpin saudara di dalam terang dan ketaatan Kristus. Bersama kita katakan, amin. Terpujilah Allah yang menciptakan langit dan bumi bersama, yang setia kepada janjinya untuk selama-lamanya. Allah yang Maha Kuasa, yang putranya Yesus Kristus telah dibaptis di sungai Yordan, kami bersyukur kepadamu atas air yang membersihkan dan menghidupkan kami kembali. Kami bersyukur karena melalui Laut Merah Engkau memimpin umatmu keluar dari perbudakan kepada kemerdekaan di tanah perjanjian. Kami bersyukur karena melalui air kematian Engkau telah membawa putramu dan membangkitkan dia kepada kehidupan dan kemenangan. Ya Tuhan, berkatilah air ini agar hamba-Mu yang dibaptis di dalamnya dapat menjadi satu dengan Kristus di dalam kematian dan kebangkitannya, serta dibersihkan dan dibebaskan dari semua dosa. Curahkanlah Roh Kudus-Mu ke atas mereka untuk membawa mereka kepada kelahiran baru di dalam keluarga gereja-Mu dan kebangkitan mereka bersama Kristus menuju hidup yang penuh dan kekal. Karena segala kemuliaan, kebesaran, otoritas dan kuasa adalah milik-Mu kini dan selamanya. Mari kita katakan amin. Nah sekarang kepada orang tua dan saksi-saksi dari anak ini, saya ingin mengatakan bahwa sekarang saudara harus mengatakan di hadapan Tuhan dan gerejanya, iman Kristen yang di dalamnya anak ini akan dibaptis, hidup dan bertumbuh melalui pertolongan saudara. Saudara harus menjawab untuk diri saudara sendiri dan untuk anak-anak ini. Yang pertama, apakah saudara yakin dan percaya kepada Allah Bapa Pencipta dunia ini? Apakah saudara yakin percaya kepada Allah Putra Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara satu-satunya? Apakah saudara yakin dan percaya kepada Allah Roh Kudus? Iya. Saudara-saudara, ini adalah iman gereja bersama semua. Ini adalah iman kita. Kita yakin dan percaya kepada satu Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yang akan dibaptis ini bernama Elvano Benaya Karyono. Tahu nggak artinya? Tahu artinya? Opa-omanya. Tahu nggak artinya? Artinya Elvano itu artinya hadiah, anugerah dari Tuhan. Ya. Ini kalau dia sehat itu anugerah Tuhan. Jadi ingat selalu, waduh Tuhan memberkati kita. Ya. Dan yang kedua, arti yang kedua adalah berkat dari Tuhan. Ya, berkat. Nanti jadi pengusaha besar nanti ya. Jadi pengusaha besar. Itu maksudnya kenapa keluarga ikut mendukung gitu, ya. Dan yang berikut Benaya. Tahu nggak Benaya artinya di Alkitab? Siapa yang kasih nama Benaya? Saya enggak usah kasih nama lagi, sudah bagus ini nama ini. Benaya itu adalah panglima tentara dari kerajaan Daud. Itu Benaya. Tapi arti Benaya ini juga artinya orang yang membangun keluarga, masyarakat, dan membangun gereja.
Wah, luar biasa namanya ya. Ya, Elvano Benaya Karyono. Ya, inilah yang kita akan saksikan bersama-sama bagaimana dia menerima air baptisan. Sekali lagi, air baptisan ada banyak cara. Di gereja kita juga lebih banyak yang di Islam. Tapi kalau anak seperti ini, ya, itu maknanya itu sama. Ya, mari para pengurus gereja boleh ikut berdiri bersama dengan keluarga. Okay. Elvano Benaya Karyono. Oh, mau difoto dulu, oke? Boleh. Minta tolong yang ada di belakang, ada Raisa. Ya, nanti dikirim katanya. Ya. Ya, nanti dikirim. Yang penting ke sini dulu, ya. Mari. Ibunya. Gitu, ya. Elvano Benaya Karyono, aku membaptis saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bersama kita katakan, amin. Aku menandai engkau dengan tanda salib, yaitu tanda Kristus. Okay. Janganlah malu mengakui iman tentang Kristus yang tersalib. Di sana baca, dengan gagah berani di bawah panji Kristus, lawanlah dosa, dunia dan si jahat, serta teruslah menjadi prajurit dan hamba yang setia sampai akhir hidupmu. Nah, pengurus akan memberikan lilin kepada ayah atau ibu satu saja. Oke, kasih ke ibunya boleh. Ya. Yesus berkata, kamu adalah terang dunia. Hendaklah terangmu bercahaya di hadapan semua orang bersama kemuliaan bagi Allah Bapa kita. Saudara sekalian, Allah telah menerima engkau melalui baptisan dalam gerejanya, menghadap ke sana kepada jemaat. Nanti baca di TV sana. Dibaca di sana. Ya. Oke, bersama-sama kami menerima saudara-saudara ke dalam keluarga Tuhan. Kita semua adalah anggota tubuh Kristus. Kita adalah anak dari satu Bapa Surgawi dan kita semua adalah pewaris kerajaan Allah. Kami menyambut saudara-saudara. Mari berikan tepuk tangan kepada mereka. Ya, Elvano diterima dan kemudian diterima dalam keluarga. Ingat tadi Elvano artinya apa? Hadiah. Anugerah dari Tuhan. Baiklah, kita silakan duduk kembali dan kita mau berdoa. Boleh dimatikan lagi lilinnya supaya tidak kena anak. Ya. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu atas persekutuan kami di dalam komunitas orang-orang beriman. Dengan semua orang yang telah dibaptis dalam namamu. Peliharalah kami agar tetap setia kepada Kristus dan kepada janji yang kami ucapkan pada pembaptisan kami. Dan bertekun sampai akhir sehingga kami semua mendapat bagian dalam sukacita, kesempurnaan, ciptaan baru bersama-sama semua umatmu melalui Yesus Kristus Putramu Tuhan dan Juru Selamat kami. Bersama kita katakan, amin. Ya, kita bersyukur pada Tuhan oleh karena seperti khotbah tadi, Yefta tidak kebetulan bersama-sama dengan kami. Ya, dia juga ikut melayani di dalam sekolah tinggi teologi dan bekerja melayani Tuhan yang diketuai oleh Ibu Hertina dan setiap hari selalu mendengarkan firman Tuhan, ibadah dulu baru kemudian bekerja.
Dan mereka hampir setiap minggu berada di sini, ya. Elvano yang begitu luar biasa dan cepat itu, anak sehat itu dilihat dari matanya dan kepalanya. Kepalanya bundar, matanya bercahaya, ya. Luar biasa ini, ya. Jadi orang yang sukses di kemudian hari, ya. Itu iman kita. Itu maksudnya kenapa itu dari kecil gitu, dia sudah diterima. Ya, kalau di kita itu ada yang memang orang tuanya juga enggak bersama-sama sendiri, biasanya kita cenderung untuk baptis di kolam supaya dia ikut bertanggung jawab. Karena apa? Kasihan enggak ada orang tua, ya. Dia sudah bisa menyatakan imannya. Tapi kalau anak kecil harus dari awal, seperti khotbah tadi harus dari awal. Orang yang sukses itu kalau masa kecilnya itu dirawat dengan baik. Ya, mulai dari gizi, ya, mulai dari gizinya, perlakuannya, jangan dibully, ya, didoakan selalu, ya. Anak-anak saya malah dulu dari dalam kandungan, masih di kandungan saya sudah tumpang tangan begini mereka. Saya doakan mereka, ya. Dan setelah besar ya saya tidak usah awasi mereka. Saya punya iman, Tuhan menjaga mereka. Nah, iman Bapak Ibu sekalian berpengaruh terhadap anak ini. Amin. Nah, baik, kita akan lanjut. Mungkin siapa ya untuk pengakuan iman dan seterusnya. Kita akan melanjutkan ibadah kita, jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita bersama-sama gereja di seluruh dunia. Bersama, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Ia turun ke dalam dunia orang mati. Pada hari ketiga dia bangkit kembali. Ia naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Sang Bapa. Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan katolik, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Allah, pencipta dan pemelihara kehidupan manusia, kami berdoa untuk setiap orang dari setiap ras dan dalam setiap keperluan. Biarlah jalan-jalan-Mu dikenal di bumi, dan kuasa penyelamatan-Mu kepada semua bangsa. Khususnya kami berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami berdoa untuk para pemimpin bangsa kami ini, mulai dari pusat sampai ke daerah. Kami berdoa untuk Presiden kami, Joko Widodo, Wakil Presiden, para menteri, anggota parlemen, sampai RT RW. Tuhan, berikan pada mereka Tuhan hikmat dalam memimpin bangsa kami ini. Tuhan berkati juga para aparat kami, mulai dari kepolisian dan TNI Tuhan. Biarlah bangsa kami ini ya Tuhan, bangsa yang semakin kuat dan maju. Kami serahkan para pemimpin bangsa ini hanya di dalam tangan-Mu. Tuhan, dalam kemurahan-Mu. Kami berdoa untuk gereja di seluruh dunia, tuntun dan pimpinlah kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga semua yang mengaku dan menyebut dirinya orang Kristen dapat dituntun kepada jalan kebenaran dan memegang teguh iman dalam kesatuan roh, dalam ikatan damai sejahtera, dan dalam kebenaran hidup. Khususnya kami berdoa untuk gereja Anglikan di seluruh dunia. Kami berdoa untuk gereja Anglikan yang ada di Indonesia. Kami berdoa untuk Bishop kami Reverend Titus Chung, Din kami Reverend Timothy Chong,
imam kami Direpren Yopi Buyung, dan ketua klaster kami Direpren Daniel Sihombing. Tuhan, kami serahkan para pemimpin gereja Anglikan ini hanya di dalam tangan-Mu. Biarlah Roh-Mu Tuhan memenuhi mereka. Tuhan berkati segala aktivitas mereka. Tuhan berkati langkah mereka ya Tuhan. Tuhan berkati juga keluarga mereka. Kami juga berdoa untuk para pastor yang ada di Bandung dan pengurus ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga memberkati mereka. Tuhan berkati segala aktivitas mereka. Dan biarlah Tuhan menyertai mereka. Kami serahkan ya Tuhan, para pemimpin gereja kami ini hanya di dalam tangan-Mu. Tuhan dalam kemurahan-Mu. Kami menyerahkan kepada kebaikan-Mu sebagai Bapa, mereka yang cemas dan tertekan dalam pikiran maupun secara jasmani. Hiburkanlah dan lepaskanlah mereka dalam keperluan mereka. Berikanlah kesabaran kepada mereka dalam penderitaan mereka. Dan munculkanlah kebaikan dari kesulitan mereka. Khususnya kami berdoa untuk jemaat yang ada di tempat ini dan yang ada di rumah masing-masing atau yang berada dimanapun Tuhan. Kami serahkan jemaat ini hanya di dalam tangan-Mu. Tuhan berkati Tuhan segala aktivitas mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Pak Alamta dan keluarga yang kurang sehat. Biarlah Tuhan menjamah mereka, memulihkan mereka. Biarlah mereka dapat melakukan aktivitas mereka sehari-hari lagi dan bersama kami ya Tuhan. Kami serahkan keluarga Pak Alamta ini hanya di dalam tangan-Mu. Dan juga keluarga yang mungkin mengalami sakit penyakit atau kelemahan tubuh ya Tuhan. Biarlah Tuhan menjamah mereka ya Tuhan, memulihkan mereka. Dan juga yang mengalami pergumulan ekonomi, biarlah Tuhan juga memulihkan ekonomi mereka ya Tuhan. Dan anak-anak-Mu ya Tuhan yang masih sekolah atau yang masih kuliah, Tuhan berikan hikmat pada mereka. Kami juga bersyukur ya Tuhan di mana Elano sudah dibaptis tadi ya Tuhan. Biarlah Tuhan anak ini menjadi anak yang takut akan Tuhan dan taat akan Tuhan dan dengar-dengar akan Tuhan. Kami serahkan pertumbuhannya dan masa depannya hanya di dalam tangan-Mu. Tuhan berkati orang tua mereka ya Tuhan. Berikan mereka Tuhan hikmat dalam membesarkan anak ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan Bapa yang Maha Pengasih, terimalah doa-doa ini demi Putra-Mu Juru Selamat kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan memberikan persembahan kita. Kepada jemaat yang ada di rumah masing-masing dapat mentransfer ke rekening gereja atau memberikan ke bendahara. Nomor rekening ada tertera di HP Bapak Ibu. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati.
Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri bersama. Bagimu-lah ya Tuhan kebesaran, kuasa, kemegahan dan keagungan, karena segala sesuatu di surga dan di bumi adalah milik-Mu. Segala-galanya berasal daripadamu, dan dari milik-Mu sendiri kami mempersembahkannya kepadamu. Amin. Silakan duduk. Pengumuman saya serahkan kepada Ibu Natalina. Ada? Baik, terima kasih Bapak Ibu. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih untuk Ibu Hertina yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kami juga mengucapkan selamat datang kepada keluarga dari Yefta dan istri, kedua belah pihak. Nah, jika memungkinkan minggu depan kami mengundang kembali Bapak Ibu untuk datang beribadah bersama-sama dengan kami. Sekali lagi selamat untuk Yefta atas baptisan. Kita mah taunya anaknya namanya Eben. Eben ya, terlalu panjang jadi lupa tadi. Cuma ingat Eben. Biarlah Eben bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan. Kami juga mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun di bulan Agustus. Nanti kita ada rencana untuk konfirmasi di bulan November ya, Reverend. Bagi Bapak Ibu yang merasa dirinya belum dikonfirmasi, nanti boleh hubungin saya atau pengurus gereja yang lain untuk bisa mendaftarkan diri supaya bisa menerima konfirmasi. Karena konfirmasi di gereja kita itu satu hal yang mutlak ya Pak ya. Nah itu, tandanya kita sudah menjadi bagian dari gereja Anglikan. Jadi bagi Bapak Ibu sekali lagi, maupun yang ada di sini, yang ada di rumah, kalau belum dikonfirmasi boleh menghubungi pihak gereja. Untuk ibadah ke depan, kita sudah boleh datang secara onsite. Jadi bagi Bapak Ibu yang masih secara online, bolehlah mulai minggu depan kita hadir bersama-sama di tempat ini. Karena kasus COVID kan sudah menurun, jadi sudah boleh mengadakan ibadah secara onsite. Ya, mungkin ada tambahan dari Reverend? Baik, saya kembalikan kepada AWL. Baik, saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri kembali. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Whose love is mighty and so much stronger, the King of glory, the King above all kings. Who shakes the whole earth? Who shakes the whole earth with holy thunder and leaves us breathless in awe and wonder, the King of glory, the King above all kings. This is amazing grace. This is unfailing love. That you will take my place. That you would bear my cross. You lay down your life. That I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Who brings our chaos? Who brings our chaos back into order? Who makes the orphans a son and daughter? The King of glory, the King of glory. Rules the nations with truth and justice, shines like the sun in all of its brilliance. The King of glory, the King above all kings. This is amazing grace. This is amazing grace. This is unfailing love. That you will take my place. That you
Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy, worthy, oh, this is amazing grace. This is unfailing love, that you will take my place, that you will bear my cross. You lay down your life, you lay down your life, that I will be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Baik, saudara-saudara sekalian, kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita mau menerima akan berkat-Nya. Kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan ikatan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus menyertai saudara-saudara sekalian mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Bersama kita katakan amin. Amin. Silakan duduk untuk kita bersatu dulu. Baik, saudara-saudara yang ada di rumah, ya memang hari ini ada beberapa saudara yang agak flu, sakit ya. Jadi kita tidak menganjurkan untuk gabung dengan kita karena tetap kita menjaga ya. Kemudian yang ada di sini, maaf yang di rumah boleh makan makanannya sendiri. Di sini kami menyediakan hari ini khusus. Jadi si Eben ini memang khusus satu jiwa berharga di mata Tuhan, amin ya. Itu kita harus ingat itu. Yesus bilang itu berharga, satu jiwa loh, satu jiwa. Dan kita punya iman bahwa dia akan menjadi orang yang menjadi berkat bagi orang lain. Oleh karena itu kita menyediakan konsumsi nasi kuning ya atas nama Eben. Jadi terkenal di sini Eben singkatan dari Elvano Benaya ya, makanya dipanggil Eben. Oke, saya kira ibadah kita telah selesai dan sekali lagi untuk surat baptisannya itu biasanya diterima minggu depan, nanti akan dibuat oleh sekretaris dan penerimaannya jangan lupa nanti diterima oleh orang tua dan keluarga. Baik, kita turun ke bawah sampai ketemu Tuhan memberkati. Yang di rumah Tuhan memberkati kalian semua. Yang di Subang ya, yang di Subang juga yang ada dari Kamboja juga ikut. Dari Manado ada yang ikut bersama kita, dan juga ada kebanyakan di Bandung. Tuhan memberkati kalian semua.
sing for all that you've done for me.